Oke, selamat siang masyarakat Kabupaten Melaka. Hari ini masyarakat Kabupaten Melaka dirundung duka karena telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Devi Hermindolo, Sarjana Hukum, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Melaka. Tentunya hari ini juga saya bersama Kabupaten Melaka dengan doa yang sama. Semoga amal baiknya diterima oleh Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kekuatan dan penghiburan. Oke, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Melaka yang kami cintai, hari ini bersama saya di sini Pak Bupati Melaka, Dr. Simona SHMA. Mungkin saya mau bertanya kepada Bapak Bupati Melaka, bagaimana sosok dari seorang Bapak Devi Hermindolo di mata Pak Bupati Melaka? Oke, terima kasih Mas Agus. Ini luar biasa pertanyaan, sangat menarik terhadap seorang figur. Kita harus katakan seorang figur karena benar Bapak Devi Hermindolo ini adalah seorang figur khusus dari politisi senior. Beliau cukup luar biasa kiprahnya di dunia politik, khusus mewakili PDIP sampai menjadi anggota DPRD di 2 kabupaten, Kabupaten Belu dan Kabupaten Melaka selama 5 periode. Ini sesuatu yang tidak mudah, apalagi berturut-turut. Tentu kinerjanya, perjuangannya untuk membela rakyat, terutama spirit daripada PDIP itu adalah membela kaum marhaenis, kaum kecil. Ini betul terpatri di lubuk almarhum Bapak Devi Hermindolo. Di mata saya, beliau cukup memahami, cukup menguasai, khusus di bidang anggaran. Kenapa begitu? Karena nampaknya selama menjadi anggota DPRD, almarhum cukup fokus di bidang anggaran, sehingga ketika ada perdebatan di gedung dewan, beliau selalu memberikan solusi terkait dengan soal politik anggaran antara eksekutif dengan legislatif. Saya kira itu di mata saya seperti itu dari sisi politik. Dari sisi pergaulan, ya cukup santun dalam menjalin komunikasi dengan teman-teman sesama masyarakat. Juga sebagai seorang ketua DPC PDIP Kabupaten Melaka, ya cukup familiar dengan anggota-anggota, sehingga kemudian hasil yang ada, yang nampak selama beliau hidup sampai dengan meninggal, prestasi PDIP di anggota legislatif ini cukup berprestasi. Menjadi wakil ketua 1 itu satu prestasi yang luar biasa. Karena itu di mata saya beliau sebagai seorang tokoh politik, juga sebagai seorang masyarakat yang cukup humanis. Dan sekali lagi tentu atas nama pemerintah Kabupaten Melaka turut berduka cita yang mendalam atas kepergian almarhum yang sudah mendahului kita sekalian. Kita doakan semoga amal baik beliau mendapat tempat yang layak di rumah Bapa di surga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bupati Melaka dan juga masyarakat Kabupaten Melaka tercinta. Kalau kegiatan kemanusiaan dan juga soal persahabatan, Pak Bupati Melaka saya melihat sangat bersahabat akrab dengan sosok dari Bapak Devi Hermindolo. Jadi yang pertama, saya waktu itu Pak Bupati Melaka kita sempat berkunjung di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Batu waktu sakit yang pertama kali. Setelah itu, karena mau memiliki perawatan yang lebih lanjut lagi, Bapak Devi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manik Atambua. Saat itu pun juga Pak Bupati Melaka masih berkunjung untuk memberikan penguatan kepada Bapak Devi Hermindolo. Mungkin Pak Bupati Melaka, ini saat ini juga masyarakat Kabupaten Melaka bersama Pak Bupati Melaka, kami masih menanti kedatangan almarhum di kediaman Bapak Desa Wehali, Bapak Robert Tesiran. Jadi sekarang kami menanti bersama Pak Bupati dan semua pimpinan SKPD. Oleh karena itu Pak Bupati Melaka, akhir kata, mungkin satu harapan baru untuk masyarakat Kabupaten Melaka supaya ke depan itu seorang sosok seperti Bapak Devi itu bisa hadir lagi, ada yang menggantikan. Mungkin pandangan Pak Bupati Melaka seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mas Agus. Pak almarhum ini memang orangnya cukup familiar dan komunikasi dengan kami cukup baik.
saya selaku bupati, beliau sebagai wakil ketua dewan sekaligus sebagai ketua DPC PDIP membangun komunikasinya cukup humanis, sehingga ketika dia sakit tanpa saya diberitahu oleh siapapun, saya dengan sendiri saya langsung spontan hadir. Itu sebagai komunikasi persaudaraan. Saya memandang bahwa beliau adalah seorang saudara yang ketika dia sakit, ya kita sebagai pimpinan maupun sebagai sesama kita harus saling memperhatikan. Dan begitu dia sakit, saya dengar di rumah sakit penyangga perbatasan Betung, saya hadir ke sana. Ya, masih komunikasi, masih guyonan. Kita memberikan support, dukungan supaya beliau bisa sembuh. Demikian juga waktu ke Atambua juga demikian, kita bertemu. Bahkan saya kaget, tadi pagi ditelepon langsung oleh Pak Kandung, Pak Rudi, Polda Soehali. Biasa karena merasa di sini, amanahnya Pak Devi Nahria tidak ada yang kita lagi. Kenapa? Sudah meninggal. Ya, saya juga kaget karena 2 hari lalu beliau sempat guyonan sama saya. Woi Pak Bupati sibuk-sibuk terus ya, tidak ada waktu datang ke saya kok, datang lihat-lihat saya kok. Ya, saya begitu mendengar saya langsung terharu. Sehingga kawan-kawan lain masih sibuk WA untuk turut langsung kawal. Saya malah ambil sikap. Saya langsung bilang, Pak Robi, apa yang saya bisa bantu? Ya kami tidak tahu kami harus buat apa. Saya katakan sudah, kita harus jemput almarhum. Saya langsung telepon Ibu Kadis Kesehatan, perintah sebagai bupati itu wajar. Saya perintah kepada Ibu Kadis segera komunikasi ke Pak Direktur Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, siapkan 1 mobil ambulans, segera berangkat menuju Atambua, jemput jenazah almarhum Pak Devi dulu. Ibu Kadis sudah kaget. Beliau sudah meninggal. Kita tidak usah berdebat soal meninggal, tapi ini harus tindakan nyata sebagai rasa kemanusiaan, rasa persaudaraan, supaya menjaga hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya Agus Mane, Kasubag Protokol pada Protokol Komunikasi Pimpinan Sekda Malaka undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.